Saudaraku, Timnas Indonesia cuma membutuhkan satu kemenangan untuk lolos ke Piala Dunia Voli U21 2025. Tim voli putra Merah Putih akan mengulang prestasi 35 tahun silam. Timnas voli putra Indonesia diketahui tergabung di Pool E pada babak perempat final AFC U20 2024. Krisna dan kolega tergabung bersama Jepang, India, dan Arab Saudi. Dua laga pada 8 besar AFC U20 2024 yang dihadapi Timnas Voli Putra Indonesia ialah kontra India pada Sabtu 26 Juli dan Jepang pada Minggu 30 Juli 2024 di DBL Arena, Surabaya. Jepang sendiri sudah 3 kali merengkuh titel juara voli Asia U20. Jepang sendiri sudah 3 kali merengkuh titel juara voli Asia U20, sementara India merupakan runner-up edisi terakhir kejuaraan voli Asia U0 tahun 2022 yang digelar di Riva, Bahrain. Jika Indonesia berhasil meraih setidaknya satu kemenangan dari laga melawan Jepang atau India, maka dipastikan Fahril Setiawan DKK lolos ke Piala Dunia Voli U21 2025. Pada grup lainnya di Pool F, Iran selaku juara bertahan, Kazakhstan, Korea Selatan, dan Cina akan berjibaku untuk memperebutkan 2 tiket lolos ke semifinal. Di babak 8 besar, Timnas Voli Putra Indonesia sudah mempunyai bekal poin 3 setelah menang atas Arab Saudi di fase grup sebelumnya. Begitupun Jepang yang punya bekal 2 poin setelah menang 3-2 melawan India. Jadi Krisna CS tidak akan melawan Arab Saudi lagi karena sudah bertemu di fase grup sebelumnya. Di babak 8 besar ini Indonesia hanya akan melawan India dan Jepang. Juara dan runner-up di grup ini akan lolos ke babak semifinal. Jadi Indonesia hanya butuh satu kemenangan untuk bisa lolos ke semifinal sekaligus mendapat tiket ke VIVB U21 World Championship 2025. Menariknya, ada satu rekor manis yang dapat dibukukan oleh Timnas Voli Putra Indonesia. Skuad besutan Lee Kwon Jang ini akan menyamai prestasi Indonesia 35 tahun silam. Tepatnya di tahun 1989, Indonesia sukses lolos ke Piala Dunia Voli U21 kali pertama yang dirangkum dari Volleyball. Indonesia bahkan menjadi negara ASEAN pertama yang menembus Piala Dunia Voli U21 pada tahun 1989 yang digelar di Athena, Yunani. Saat itu Indonesia mengakhiri turnamen di peringkat ke-15 atau posisi 2 terbawah dari partisipasi 16 negara. Sayangnya, selepas momen penting itu Indonesia tak lagi berpartisipasi di gelaran Piala Dunia U21 yang saat ini digelar setahun sekali. Fun fact-nya adalah, hingga kini baru ada 3 negara asal Asia Tenggara yang tampil di Piala Dunia U21. 3 negara tersebut adalah Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Indonesia dan Malaysia sama-sama baru 1 kali lolos ke putaran final, sementara Thailand sudah 3 kali. Adapun Malaysia tampil berkat status tuan rumah pada tahun 1995 dengan finish di peringkat ke-13. Thailand menjadi negara ASEAN terbaik dengan 3 kali penampilan pada tahun 1999 dengan status tuan rumah dan 2 edisi terakhir Piala Dunia Voli U21 pada tahun 2021 dan 2023. Pencapaian terbaik Thailand adalah finish di peringkat ke-8 pada tahun 2023.